Sobat Bincang Energi, jumpa lagi bersama saya Ayuni dalam program paling informatif yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Dalam episode ke-52 kali ini, bersama dengan rekan saya akan menyajikan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi dan lingkungan selama 2 minggu kebelakang yang pastinya sayang banget kalau dilewatin. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Mutia bersama Ayuni akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dari tanggal 17 hingga 30 April 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Berita pertama kali ini datang dari Bapak Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan hilirisasi, transisi energi, dan juga IKN di handover. Presiden Joko Widodo berpidato sebagai pembukaan gelaran Indonesia-Germany Business Summit dalam perhelatan Hannover Messe 2023 guna memperkuat kolaborasi antar negara dan kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Presiden mengajak Jerman untuk menjadi bagian penting dari kemajuan bersama. Kemitraan bisnis antara Jerman dan Indonesia yang telah lama terjalin bisa menjadi contoh kemitraan utara-selatan. Kemitraan yang setara, saling menghormati, menguntungkan, dan wajah kemitraan di masa depan. Ada 3 hal yang menjadi prioritas Indonesia. Pertama, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga keberlanjutan, dan membuka lapangan kerja. Menurut Presiden, Indonesia siap menjadi mitra pengembangan industri semikonduktor dan produksi baterai kendaraan listrik. Kedua, transisi energi. Bagi Indonesia, hal ini merupakan komitmen untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Terlebih, potensi energi baru dan terbarukan atau EBT Indonesia sangat besar, mencapai 434.000 megawatt. Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan inovatif, transfer teknologi tinggi, dan reskilling tenaga kerja. Prioritas ketiga, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo mengatakan IKN merupakan hub baru yang menghubungkan fasilitas yang telah ada di kota-kota sekitar. Kanselir Jerman Olaf Scholz yang hadir dalam acara tersebut menambahkan, Jerman adalah mitra bisnis terbesar Indonesia di Eropa dengan lebih dari 250 perusahaan Jerman memiliki cabang di Indonesia. Ia melihat bahwa pertumbuhan Indonesia impresif dan merupakan tempat yang tepat untuk tumbuh. Kanselir Jerman tersebut juga mengatakan bahwa terdapat peluang dalam kemitraan terkait transisi energi. Yang terpenting bisa dibangun bisnis baru yang mengembangkan cutting-edge teknologi yang memastikan climate neutrality dan kemakmuran dapat berjalan bersama. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang sudah ada ini. Sementara, APA Chairman and President and CEO of Siemens EG Dr. Roland Busch mengatakan bahwa Indonesia dan Jerman bisa membangun kemitraan yang berlangsung lama. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi official partner country pada Hannover Messe 2023. Selain itu, kerjasama antara Jerman dan Indonesia saling menguntungkan dengan dukungan teknologi tinggi dari Jerman, dan Indonesia yang menyediakan akses ke pasar yang besar dan berkembang. Berita selanjutnya datang dari Indonesia yang akan bekerja sama dengan Prancis dalam pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia. Guna menghadapi tantangan kenaikan kebutuhan energi pada masa mendatang, PT PLN Persero dan Hydrogen Defense SA atau SDF Energy sepakat menjalin kolaborasi pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia. Penandatanganan dokumen kerjasama antara keduanya disaksikan oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Olivier Boats dan Dubes RI untuk Prancis Muhammad Omar di Paris pada tanggal 18 April lalu. Menurut Omar, kesepakatan antara PLN dan SDF ini bertujuan untuk membangun kerjasama dalam pengembangan bisnis hidrogen khususnya di sektor pembangkit. Ia menambahkan bahwa kerjasama antara PLN dan SDF merupakan salah satu cara dalam menghadapi tantangan kenaikan kebutuhan energi pada masa mendatang
dengan memanfaatkan energi terbarukan dan investasi terhadap solusi inovatif. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Oliver Beck menegaskan komitmennya untuk memajukan hubungan dengan Indonesia sebagai mitra strategis sesuai kebijakan Prancis di Indo-Pasifik. Beliau mengatakan bahwa pemerintah Prancis mendukung Indonesia dalam melakukan transisi energi dan untuk itu kami sangat mendukung kerjasama antara SDF dan PLN. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menambahkan, PLN dan SDF memiliki komitmen bersama untuk memastikan hadirnya energi bersih yang handal dan terjangkau. Melalui kolaborasi ini, PLN berencana untuk mempercepat pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Darmawan juga mengatakan akan pentingnya kegiatan penurunan emisi di sektor pembangkit. Karena itu, PLN akan terus mencari solusi inovatif dalam penyediaan energi yang lebih bersih untuk generasi mendatang. Sebagai informasi, SDF merupakan pelopor pemanfaatan hidrogen di sektor pembangkit. Mereka mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur hidrogen berskala megawatt untuk memasok kebutuhan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Kerjasama ini dapat mendorong percepatan pembangkit berskala megawatt yang menghasilkan listrik yang berstabil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan ke jaringan 24/7 melalui pembangkitan renewable. Pembangkit tersebut menggabungkan sumber energi terbarukan intermittent dari surya atau bayu dan penyimpan tenaga listrik jangka panjang menggunakan hidrogen. Direktur Asia SDF Energi Matthews menyatakan perusahaan merasa bangga dapat bermitra dengan PLN untuk mempercepat pengembangan pembangkit hidrogen di Indonesia. Gas menambahkan pembangkit renewable kami dapat berkontribusi terhadap upaya dekarbonisasi di sektor pembangkit sambil mendukung agenda pemerintah terkait pembangunan di Indonesia Timur. Berita terakhir kita dalam episode kali ini berasal dari negeri kincir angin, yaitu Belanda, di mana salah satu pelabuhannya tengah mengembangkan pabrik hidrogen hijau berskala 1 gigawatt. Otoritas Pelabuhan Rotterdam mengembangkan situs seluas 11 hektar di Maasvlakte, Belanda yang cocok untuk pabrik hidrogen hijau yang mampu menghasilkan hingga 1 gigawatt. CEO Otoritas Pelabuhan Rotterdam, Allard Kastelin, mengatakan pembangunan pabrik hidrogen dengan kapasitas 1 gigawatt adalah lompatan skala berikutnya dalam produksi hidrogen hijau. Menurutnya, beberapa perusahaan sekarang sedang membangun atau memiliki rencana lanjutan untuk membangun elektrolyser dengan kapasitas 200 sampai 250 megawatt di Maasvlakte. Hal tersebut akan menjadi yang terbesar di Eropa dan sudah ada rencana untuk mengakomodasi pembangkit hidrogen generasi berikutnya yang diharapkan menjadi 5 kali lebih besar. Situs tersebut menawarkan ruang untuk elektrolisis yang terletak di sebelah lokasi yang direncanakan untuk pembangkit tenaga tinggi TenneT Amalia Haven berkapasitas 380 kV. Situs ini juga merupakan lokasi kabel DC 2 gigawatt dari IJsselmeer Wind Farm, zona beta, dan jalur pipa hidrogen baru atau dekat dengan pipa air Evides. Otoritas pelabuhan terbesar di Eropa tersebut sedang menjajaki kemungkinan menghubungkan pabrik hidrogen Maasvlakte ke jaringan panas regional. Konsultasi tersebut dilakukan dengan pemerintah kota dan Badan Perlindungan Lingkungan DCMR tentang perubahan rencana zonasi. Saat ini, situs tersebut memiliki izin untuk penyimpanan kontainer. Allard mengaku proyek ini telah menarik minat sejumlah investor, beberapa di antaranya bahkan telah mengindikasikan peminatan investasi. Otoritas akan mencadangkan 11 hektar di Maasvlakte khusus untuk investor yang memenangkan tender ini. Menteri Iklim dan Energi Belanda mengumumkan rancangan peraturan menteri untuk zona beta pada akhir Maret. Wah, Sobat Bincang Energi, nggak terasa nih berakhir juga segmen DES ke-52 hari ini. Gimana? Keren-keren kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah impact baru nih buat Sobat Jadi semua.
Bener banget Mutia. Nah, untuk itu terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share ya, serta nyalakan notifikasinya supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Ayuni bersama rekan saya, Saya Mutia, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di batch selanjutnya.